Kemarin kan sudah kita bahas ya itu ya. Coba kita, sebentar. Nah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. nah ini ya. Eh, ini tentang karbohidrat. Tetapi nanti kita lihat karbohidrat ini karbohidrat yang berhubungan dengan bahan baku obat atau karbohidrat yang digunakan sebagai eksipien dalam pembuatan obat. Kalau kalian lihat gambar ini, apa yang terfikirkan dalam benak kalian? Sumber makanan. Sumber makanan, ya. Jangan lupa yang kita bicarakan adalah farmakognosi, ya. Nih, apa yang terfikir di sini? Sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat, ya terus apa lagi? Makanan pokok, ya. Jangan lupa farmakognosinya. Simplisia, Bu. Bisa dibuat simplisia, ya. Mungkin bisa diperjelas simplisia apa? Amilum, ya. Kita lihat kalau dia bisa dilihat amilumnya, kita lihat yang paling pojok ini. Ini tanaman apa? Padi. Padi. Padi, amilum apa? Triti. Amilum oryzae. Amilum oryzae. Ke kanan apa? Amilum maydis. Jagung. Amilum maydis. Bawahnya Bawahnya singkong. Amilum manihot. singkong. Manihot. Sebelah kirinya Itu kentang. Amilum solani. kentang. Amilum solani. Sebelahnya lagi Gandum. gandum tritisi. Amilum Ya. tritisi. Amilum tritisi. Oke. Nah, setelah kita punya amilum, nah kemudian ini dihadapkan pada bentuk kaplet misalnya, bentuk kapsul seperti ini. Ya, apa hubungan karbohidrat dengan hal-hal ini? Hubungannya apa? Karbohidrat yang tadi disebutkan, amilum, hubungannya dengan ini. Sebagai zat tambahan obat. Sebagai zat tambahan obat. Digunakan sebagai apa dia? Pengikat. Pengikat. Ya, Pak, nanti kita lihat ya, dia digunakan sebagai apa. Ini masuk semua ya, Iya, Bu. 11 orang ya. Nah, ini yang tadi ya. Akhirnya kan seperti ini. Kita lihat dia seperti ini. Ini bukan kentang ya, koyo engan. Apa? Ubi Ubi. jalar. Ubi. Kentang kayaknya nggak panjang-panjang gini ya. Nah ya. Nah, ini kita lihat karbohidrat dan turunannya. Kegunaan dalam farmasian dia sebagai bahan pembantu, bahan aktif, dan bahan makanan dan minuman. Bahan pembantu, bahan aktif, bahan makanan dan minuman. Ini adalah kegunaan karbohidrat dalam kefarmasian. Karbohidrat dengan tadi kaplet, kapsul itu ya.
kemudian serbuk, nah, ya kan? Serbuk kalau buat puyer itu kan juga ada hubungan dengan karbohidrat ya. Nah, dia digunakan sebagai bahan pengisi tablet atau kapsul. Ya, tadi yang kamu sampaikan sebagai pengikat itu ya, ternyata dia bisa digunakan juga untuk pengisi tablet atau kapsul. Contohnya amilum, selulose, mikrokristalin. Nah, ternyata dia bisa juga digunakan sebagai bahan pengemulsi. Contohnya apa? Karagenan, gom, CMC itu bisa digunakan sebagai pengemulsi, ya. Kemudian ada lagi sebagai korigen. Korigen itu apa? Korigen itu ada saporis, ada odoris, yang seperti itu. Ada flavoris, korigen. Pak nanti dilihat ya korigen itu apa. Contohnya gula, kemudian liquid glukose. Berikutnya adalah karbohidrat sebagai bahan pembentuk gel dan pengental. Contohnya adalah pektin, agar gitu ya. Fiber bisa. Nah, ini adalah gunanya karbohidrat sebagai bahan aktif. Untuk nutrisi parenteral, glukosa contohnya. Nutrisi parenteral apa itu? Ya, apa? Coba, nutrisi parenteral itu apa? Pemberian nutrisi secara intravena. Secara parenteral ya. Iya. Mm-mm. Kemudian untuk suplemen, contohnya adalah madu. Untuk penurun kolesterol, itu fiber. Untuk imunostimulan, ekinase. Untuk diabetes, akarbos. Dan anti tumor. Nah, ya, ternyata karbohidrat ada juga yang bisa digunakan sebagai anti tumor. Nah, ini adalah sumber karbohidrat ditinjau dari berbagai aspek ya. Contohnya adalah tumbuhan tinggi. Karbohidrat tumbuhan tinggi itu berasal dari amilum, pektin, selulose, gula, gom, dan musilago. Kemudian ganggang, agar, algin, dan karagenan. Kemudian sintetik, contohnya adalah CMC, mikroba, dan hewan. Ini adalah asalnya. Asal muasalnya dia. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Cara memperolehnya adalah dengan penyaringan dengan air. Gimana kira-kira penyaringan dengan air untuk membuat amilum? Nah, silahkan cara membuat amilum itu bagaimana? Silahkan cara membuat amilum.
Biasanya kalau amilum oryzae itu berasnya kayak sari berasnya gitu, Bu. Sari beras. Heeh. Bagaimana cara membuat sari berasnya? Biasanya singkongnya diparut dulu, setelah itu di di apa kan ya Diperas. diperas, terus Diperas, terus dulu, ditunggu, nanti ada endapannya gitu, Bu. diambil endapannya, terus dijemur sampai kering biasanya. Hanya seperti itu ya. Yang diambil endapannya. Iya, yang Endapannya diambil itu patinya, ampas loh. pati. Hah? Belum, itu masih Seleb gitu. campuran. Masih campuran. Dia bisa dibuat dengan cara dekantasi. Bagaimana? Dekantasi. Membuat amilum dengan cara dekantasi. Coba. Membuat amilum dengan cara dekantasi. Sebuah proses yang dilakukan untuk memisahkan campuran larutan dan padatan yang paling sederhana, yaitu dengan menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan tertinggal di bagian dasar bejana. Nah, yang dibuat itu adalah tadi amilum tadi Orisa sativa misalnya. Bagaimana cara mengubah Orisa sativa itu menjadi amilum, amilum orise. Andre, ayo Andre, coba gimana Andre caranya Andre? Gimana? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi dia itu dibuat dengan cara dekantasi ya. Jadi dia direndam, kemudian dibuang airnya, kemudian dia direndam lagi, diaduk-aduk. Setelah itu didiamkan, dibuang airnya, itu didekantasi ya, Nam. Berkali-kali sampai dia menjadi amilum. Ya, setelah jadi amilum dia dijemur, ya, dikeringkan, gitu ya. Nah, kemudian itu adalah amilum, agar dan pektin. Nah, sekarang yang berupa eksudat tumbuhan. Eksudat tumbuhan itu apa? Eksudat ya, bukan seksudat ya, eksudat. Isi sel tanaman yang belum berupa zat kimia murni. Eksudat itu seperti ini. Tahu itu ya, karet itu ya, pohon karet ya. Pohon karet itu dilukai ya. Setelah itu kan muncul getahnya ya. Getahnya itu ditampung. Nah, ditampung. Nah, itu yang digunakan. Getah seperti karet gitu ya. Gom, gula aren itu juga semacam itu ya. Dia adalah eksudat.
eksudat dari tumbuhan. Nah, bisa jadi dibuat dengan pengolahan lebih lanjut. CMC, glukosa, sorbitol. Sorbitol ini adalah hasil samping dari pabrik gula itu ya, ini sorbitol ini. Kemudian proses sederhana penggilingan. Penggilingan bisa jadi ya, penggilingan. Baik. Nah, ini adalah asal karbohidrat. Terdapat dalam buah-buahan tetapi dalam kadar yang sangat rendah. Secara industri dibuat dengan cara hidrolisis amilum menggunakan asam atau enzim. Nah, ini terdapat dalam buah-buahan atau mungkin umbi bisa ya. Bengkoang itu tahu bengkoang ya? Tahu bengkoang? Nah, bengkoang itu bisa digunakan sebagai masker kan ya. Tepungnya bengkoang itu bisa digunakan sebagai masker. Nah, membuatnya juga sama seperti tadi ya. Diambil karbohidratnya kemudian ditempel-tempelkan di pipi seperti ini ya. Atau kalau mau langsung tidak usah beli produk jadi misalnya. Kita mau menggunakan bengkoang itu langsung untuk dipakai masker ya. Ya dia dihaluskan aja kemudian ditempel aja di sini. Nah, adem kan dingin ya itu ya. Itu bagus ya itu. Jagung juga bisa seperti itu. Padi jagung itu ya. Ini biasanya kalau orang Jawa kalau untuk cacar air itu ya itu bisa pakai jagung. Tapi memang kalau masih lesinya masih banyak nanti takutnya infeksi ya. Jadi kalau sudah sembuh kan ada bekas-bekasnya ya. Kalau sembuh itu ya bekas-bekasnya yang eh, bekas cacar itu kan mesti hitam-hitam gitu ya. Hitam-hitam. Oh, hitam-hitam gitu ya. Nah itu bisa ditipiskan pakai masker jagung ini. Ini cepat biasanya pakai masker jagung. Jadi oleskan agak ditekan pada bagian yang menghitam itu cepat cepat pulihnya cepat. Ini biasanya mbak-mbak ini ya yang suka bermasker ya bisa saja pakai masker yang membuat sendiri ya tidak usah beli. Beli itu kan banyak bahan macam-macamnya ya. Tetapi kalau misalnya membuat sendiri kan tidak ya. Jadi ya jagung itu diparut, setelah itu tempel aja di wajah gini biarkan kering ya. Pokoknya tidak banyak bercakap-cakap kan dia tidak pecah ya, tetap hasilnya nanti bagus. Bagus itu di wajah ya. Bisa jagung, bisa bengkoang, seperti itu, bisa apukat itu. Itu daripada kita beli, mending itu yang ada di belakang itu di kebonan itu bisa digunakan ya. Nah, kemudian, nah ini tadi kan bisa dipakai sebagai kosmetik juga. Ini bisa dipakai untuk nutrisi. Nah, ini adalah ini liquid glukosa atau corn syrup. Berarti dia adalah sirup jagung ya. Nah, ini digunakan sebagai atau namanya glukosa ya, glukosa. Nah, ini berikutnya adalah madu. Madu merupakan simplisia karbohidrat yang diperoleh dari pemerasan sarang lebah. Madu ya. Madu itu sangat banyak gunanya ya. Nah, ini cara memperoleh madu. Kandungan madu ini 60% ya. Gula, air, kemudian sakarida. Dapat mengandung zat-zat yang merupakan kandungan spesifik dari tumbuhan asal. Warna dan rasa agak bervariasi tergantung tumbuhan asal, berupa cairan kental dengan bau yang khas. Cara memperoleh madu dengan pemerasan sarang lebah. Hasil perasan dipanaskan sehingga lilin lebah mencair dan mengambang. Dinginkan, lilin yang memadat dipisahkan, kemudian cairan madu disaring. Kemudian dibuat dengan sentrifugasi, misalnya. Ini pemalsuan madu menggunakan gula atau sirup biasa. Pemalsuan madu juga ya ini dan seterusnya ya. Produk lebah lainnya berupa sera dan
Royal jelly. Royal jelly. Royal jelly merupakan hasil sekresi kelenjar hipofaring lebah pekerja. Jumlahnya sangat sedikit. Makanya royal jelly ini mahal ya. Kemudian sorbitol. Sorbitol merupakan gula tereduksi yang terdapat pada Sorbus aucaporia. Dibuat dengan cara hidrogenasi atau reduksi glukosa. Saccharomyces ini gula putih itu ya. Pembuatan gula nggak usah. Saccharomyces merupakan disakarida yang tersusun dari glukosa dan galaktosa. Diperoleh dari susu sapi, Bos Taurus. Amilum terdapat dalam sel berupa granul, bentuk dan ukuran khas tergantung tumbuhan asal. Amilum merupakan polimer glukosa, terdiri dari dua komponen yaitu amilose dan amilopektin. Tumbuhan penghasil amilum. Solanum tuberosum, Seamais, Oryza sativa, Manihot utilissima. Ini nama latinnya, kemudian yang belakang itu nama simplicianya. Selulose merupakan polimer glukosa. Contoh simplicianya adalah Gossypium depuratum yang mengandung selulose 98%. Asal rambut biji Gossypium hirsutum. Pembuatan simplicia, rambut biji ditambah ini ya, ini bisa dilihat sendiri ya, nanti nggak usah dipelajari. Nah, ini pektin. Ya, sekarang di pasar, di pasaran itu pektin ini gunanya untuk apa? Dan nama sediaannya apa pektin? Pektin. Kegunaannya untuk menurunkan kolesterol tinggi. Sediaan di pasar namanya apa? Suplemen. Mari kita lihat ya. Asalnya dari kulit buah jeruk ya. Nah ini ya. Sebagian besar untuk industri makanan dan minuman sebagai pengemulsi, pemberi bentuk. Kalau dia dipakai dalam selai, kemudian memberi tekstur halus, mencegah pengkristalan gula pada es krim, kemudian obat diare dan suplemen fiber. Obat diare ya, dia bisa digunakan sebagai obat diare. Nah ini gom dan mucilago. Gom dan mucilago. Nah kalau gom dan mucilago ini untuk apa? Coba. Pernah dengar istilah gom Arab?
Bumi Pernah. Arabikum. Untuk Pernah, apa? Bu. Hukum Arab. Hukum Arab untuk apa coba? Minuman. Bagi campuran minuman. Salah So, satu produk getah atau resin yang dihasilkan dari Gumi Arabicum. yang lain coba. Kegunaannya untuk mendorong pembentukan emulsi yang mantap dan mencegah kristalasi gula. Ya, yang lain coba. Memperlancar saluran pencernaan karena kaya akan serat alami. Sebagai pengemulsi, Mari kita lihat ya. Kita lihat sama-sama. Nah, ini berupa eksudat tanaman. Ya. Ini adalah gom Arab, gom tagakan, gom guar, gom locus. Nama lain gom akasia. Nah, dia itu digunakan sebagai emulgator dan pengikat tablet. Dia ternyata itu gunanya sebagai emulgator dan pengikat tablet ya. Ini coba dilihat, oke. Nah, ini macam-macam gom tadi ya. Gom tagakan. Ini kalau gom tragakan itu kalau di farmasi kita kenalnya ya tragakan gitu aja. Kan nggak pakai gom depannya tragakan gitu. Nah, tumbuhan karbohidrat asal ganggang atau rumput laut. Contohnya adalah agar, algin, dan karagen. Agar. Agar itu dari agarosa dan agaropektin. Asalnya dari ganggang merah. Gunanya untuk media kultur, media kromatografi, dan elektroforesis, pengental dan pemberi bentuk. Tadi ganggang merah, ganggang coklat, ya. Nah, ini adalah karaginan. Talus yang dikeringkan pada pendidian. Komposisinya merupakan polimer galaktan. Kemudian fiber. Fiber ya. Apa ya nama sediaannya itu apa? Yang digunakan untuk pencahar itu apa? Apa namanya yang digunakan untuk pencahar itu? Vegeta. Vegeta itu kan fiber ya. scrubber. Suplemen fiber dibuat dari campuran pektin, biji psyllium, gom guar, dan gom locus. Menurunkan kolesterol, mengikat asam empedu dalam saluran cerna, maka mensintesis asam empedu dari kolesterol, sehingga kolesterol berkurang. Mencegah kanker kolon, karena dia mempercepat transit feses dalam usus besar. Dia juga mencegah konstipasi. Hanya saja kalau pemakaian fiber ini tidak ada indikasi khusus,
dia malah bahaya karena tidak ada nutrisi yang terserap. Ya kan, karena dia terus dibuang langsung ya. Makanya menggunakan fiber itu harus menggunakan dengan bijak ya. Nah, ini adalah asalnya ya. Plantago ovata, Plantago psyllium, Plantago indica. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya belum ada tugas ya. Kita kuliah lagi minggu depan ya. Mohon maaf ya, kita tidak jadi luring ya, karena tadi saya masih ada pembukaan RS itu. Ya, terima kasih waktunya. Sukses untuk anak Farma ya. Amin. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin live ya. Terima kasih, Bu.